Indonesia melalui PT Agrinas Pangan Nusantara Persero, mendatangkan sekitar 105.000 unit mobil niaga pickup dan truk dari India untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih yang diproduksi oleh Mahindra dan Tata Motors. Mobil-mobil ini termasuk tipe pickup 4x4 dan truk, mulai tiba di Jakarta pada Februari tahun 2026 untuk mendukung program operasional koperasi. Direktur Utama Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, João Angelogi Souza Mota, sempat mengajukan pengunduran diri pada 11 Agustus tahun 2025 yang lalu dan permintaan maaf kepada masyarakat dan Presiden karena belum dapat memenuhi target yang diberikan. Kami sampai hari ini belum dapat memberikan kontribusi yang nyata dan langsung kepada ekonomi negara maupun kontribusi kami dalam mewujudkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, kami dengan sangat menyesal, kami mohon maaf kepada seluruh warga negara, khususnya kepada petani, pada negara dan Presiden yang sudah menunjuk kami untuk mengemban jabatan ini. Jadi, perkenankan saya menyampaikan pengunduran diri saya dan izinkan saya untuk meminta maaf. Namun kini dilaporkan Jo masih tetap menjabat, bahkan memimpin inisiatif impor pickup untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Nenginging. Loh kok? Loh? Apa udah kecipratan ya? Ahai. Diketahui dalam rapat DPR Komisi ke-6 DPR RI, Roker dan RDP dengan Menteri Koperasi dan Dirut PT EJ Las Pangan pada Rabu 11 Maret tahun 2026 kemarin. Direktur Utama PT Agrinas Pangan yaitu João Angelo diketahui tidak menghadiri rapat tersebut dengan alasan sakit demam. Beberapa anggota DPR terlihat kecewa dan mempertanyakan ketidakhadiran dirut tersebut. Anehnya, pengadaan mobil yang berjumlah ratusan ribu unit tersebut, DPR pun tidak tahu terkait biaya atau skema pembayarannya. Dan lebih parahnya lagi, bahkan Menteri Koperasi pun yang membawahi PT Agrinas Pangan itu juga mengaku tidak tahu. Walah, drama apa lagi ini? Sungguh menyedihkan. Oke deh, mari kita langsung simak deh tayangan Dranesia terbaru ini. Kami tentu kecewa dengan ketidakhadiran Pak Dirut. Maka pada kesempatan kali ini kami minta ini ditunda keseluruhannya pimpinan, karena kami tidak mau saling lempar tanggung jawab antara Dirut Agrinas dengan Kementerian Koperasi. Karena kita tahu dari 105.000 kendaraan yang diimpor dari India, yang kami di Komisi 6 tidak pernah tahu sekalipun. Pagi-pagi kami terima berita dari media bahwa impor 105 mobil begitu, 105.000 mobil. Nah, pada kesempatan ini kami tentu sangat kecewa. Tadi belum dijelaskan juga bahwa pimpinan kami terima undangan konfirmasi dari Pak Dirut jam 10.45 katanya hadir. Kemudian 5 menit kemudian alasan yang lain, dan 10 menit kemudian alasan sakit, dan ditanya sakitnya di rumah sakit mana, kemudian menjawab katanya demam di rumah. Nah, maka kami pada kesempatan hari ini kami minta keseriusan dari Agrinas untuk bagaimana Pak Dirut untuk bisa hadir di tempat ini. Kapan Pak? Tolong di WA hari ini. Apakah nanti malam, apakah besok, kami tunggu Pak di tempat ini, karena ini serius bagi kami. Karena 105.000 mobil itu sangat besar sekali. Kami ingin tahu itu kepentingan siapa, karena kami tanya tadi Pak Menteri Koperasi tidak tahu, kami Komisi 6 juga tidak tahu, bahkan usernya kepala desa juga tidak diajak bicara. Dan kami juga ingin tanya duitnya dari mana, termasuk KDMP yang itu biaya pembangunnya 1,6 miliar sampai ke desa-desa hanya 700 juta, sisanya uangnya kemana? Juga kami ingin tanya itu dana pinjaman dari perbankan atau dari negara. Ini serius, kami tidak mau main-main lagi dalam persoalan ini. Kami minta Pak Menteri Koperasi bisa lebih tegas kepada Agrinas, karena Agrinas bukan hanya melangkai konstitusi kita, melecehkan rakyat, tapi juga melecehkan Pak Menteri Koperasi. Begitu pimpinan, kami minta rapat kali ini ditunda keseluruhannya pimpinan. Sebenarnya kami di Kementerian Koperasi tentu dalam hal ini
dalam proses terutama untuk pembangunan fisik gudang, gerai, dan kelengkapan itu sudah ada instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025. Di situ memang untuk menerjemahkannya Kementerian Koperasi didasarkan adanya surat keputusan bersama 4 kementerian dan 2 Danantara dan BP BUMN. Kemudian dari situ kemudian kami Kementerian Koperasi yang melaksanakan pemberian pekerjaan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara, sehingga kami tentu secara umum tahu tentang proses pembangunan fisik gudang, gerai, dan alat kelengkapannya sesuai dengan amanat Inpres nomor 17 tahun 2025. Jadi kalau berkenan Bu Ketua dan para Wakil Ketua dan Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya rasanya perlu untuk kita dudukan persoalannya bahwa dalam proses pembangunan fisik gudang gerai yang sekarang sedang berlangsung ini, sebenarnya ada peran Kementerian Koperasi dalam hal ini untuk memberi pekerjaan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara, dan PT Agrinas Pangan Nusantara melaksanakan MOU dengan Tentara Nasional Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan bangunannya, termasuk dengan alat kelengkapannya. Nah, ini sebenarnya tidak bisa sebenarnya dipisahkan, tetapi ada yang bersifat khusus yang mengenai soal kelengkapannya. Di situ juga termasuk di dalamnya adalah soal pengadaan kendaraan. Nah, itu memang yang tadi sempat kami sampaikan bahwa kami tidak mengetahui secara persis karena itu soal Agrinas Pangan yang melaksanakan kegiatan dengan pihak produsen dari India. Tetapi kalau untuk pembangunan fisik gudang, gerai, dan alat kelengkapannya, kami mendapatkan masukan, informasi, dan kami pun juga melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi sendiri yang mana per hari ini sebenarnya perlu untuk kami sampaikan update pembangunan fisik gudang, gerai, kelengkapannya yang sudah 100%, mana yang belum. Tapi kalau sekiranya ada masukan temuan yang didapatkan dari Bapak Ibu semuanya, itu bisa jadi masukan bagi kami. Tapi secara umum kami yang melaksanakan pemberian pekerjaan kepada PT Agrinas Pangan, tentu kami ikut punya tanggung jawab di sini untuk memastikan bahwa pembangunan fisik gudang, gerai, dan kelengkapannya itu bisa sesuai dengan Inpres nomor 17 tahun 2025. Mungkin itu usulan dari kami, Bu Ketua.